Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Diffusion. Ada satu perkataan yang Yesus ucapkan di atas kayu salib yang mungkin bagi kita hanyalah perkataan biasa, perkataan yang lazim diucapkan seseorang karena kelelahan, yaitu aku haus. Memang Yesus sangat lelah, bahkan bukan sekedar kelelahan biasa yang ia alami. Ia menanggung banyak penderitaan setelah diadili sepanjang malam. Ia disesah, dicambuk, sekujur tubuhnya terluka, berdarah. Ia menahan kesakitan dan penderitaan yang tiada tara. Dalam tubuh yang berdarah, ia diarak ke bukit Golgota, tempat ia disalibkan. Jalan yang berbatu dan terjal, ia tapaki. Kakinya kadang tersandung batu dan terjatuh. Tiada tangan yang terulur mengangkatnya, yang ada adalah keganasan tangan algojo yang mengayunkan cambuk dengan sekuat tenaga, mencambuk tubuhnya supaya ia berdiri dan melanjutkan pendakian ke bukit Golgota sambil memikul patibulum balok salibnya. Di Golgota kedua tangannya direntangkan dan dipakukan ke palang salib. Demikian juga kedua kakinya. Sepanjang penyiksaan dan arak-arakan ke Golgota, ia menahan penderitaan. Mulutnya bungkam tanpa kata-kata, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Ketika kayu salib ditegakkan, ia tergantung di atas salib. Tangan terentang terpaku di salib dan kedua kakinya terpaku. Kepalanya dimahkotai duri. Di atas kayu salib, dia membuka mulutnya. Dia tidak banyak berkata-kata. Yang keluar dari mulutnya hanya 7 perkataan. Satu diantaranya menjadi perenungan kita saat ini, yaitu perkataan kelima, aku haus. Aku haus bukan sekedar perkataan karena kelelahan atau rasa dahaga yang tidak tertahankan sehingga harus diucapkan. Kata aku haus bukan sebuah ungkapan untuk meminta air supaya orang lain memberikan dia air. Tetapi perkataan aku haus memiliki makna yang jauh lebih dalam. Perkataan itu adalah penggenapan nubuat para nabi yang telah dinubuatkan 1000 tahun yang lalu sebelum Kristus disalibkan. Dicatat dalam Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku minum racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Saat Yesus berkata di atas kayu salib, aku haus, ia sedang menggenapi nubuatan ini. Karena saat dia berkata, aku haus, mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulutnya. Yohanes 19:29. Melalui kisah ini ada refleksi bagi kita. Pertama, pada saat Yesus menghadapi penderitaan yang tiada tara, ia tetap mengingat firman yang dinubuatkan para nabi. Ia tidak lupa firman, ia tidak berfokus kepada penderitaan yang sedang dia alami, tetapi ia berfokus kepada firman. Yang kedua, dalam penderitaan yang tiada tara di akhir hidupnya, ia tidak mengabaikan bagian-bagian kecil dari firman Tuhan. Ia tetap mengatakan, aku haus, walau itu bisa dianggap sepele, hal yang kecil, tapi karena itu bagian dari nubuatan para nabi, sebagai tanda dari seorang Mesias, ia tetap genapi. Mari belajar mencontoh Yesus, tetap berfokus kepada Allah saat ada penderitaan yang kita alami. Mari belajar setia mentaati firman Tuhan dari hal-hal yang kecil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, tolonglah kami tetap berfokus kepada Allah, fokus kepada firman Allah di saat ada pergumulan, ada penderitaan, ada masalah yang kami hadapi. Biarlah kami terus taat kepada firman. Bagian-bagian yang kecil kami tidak abaikan. Kami belajar mencontoh Yesus.
Terima kasih Tuhan, berkati anakmu yang mendengar Efrata Devotion ini, buat dia tetap fokus kepada Allah, fokus kepada firman, taat kepada firman saat-saat yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan, berkati anakmu yang mendengar Efrata Devotion, berkati hidupnya, berkati usaha pekerjaannya, berkati masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.